Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama, beribadah bersama dalam ibadah Minggu GMI Makedonia Jakarta. Puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berhenti dalam hidup kita. Hari ini kalau kita ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita layak masuk ke dalam ruang kudus Tuhan. Untuk kita layak memuji dan menyembah Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mazmur 108 ayat 1 berkata, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kasih Tuhan besar mengatasi langit. Kita angkat pujian, sebab kasih-Mu besar. Kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak diagungkan. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai hatiku siap membawa syukur-Mu. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai, sekali lagi bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwa, sebab kasih-Mu besar. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi bangit, dan kemuliaan-Mu mengatasi
Puji Tuhan, biar hari ini dalam ibadah kita hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Sebelum votum dan salam akan disampaikan, kita angkat pujian. Tuhan Allah hadir dari nama Yesus terus bersuara, nomor 74. Kedua, Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surga pun memuji Hua. Tentara malaikat nyanyikan kidungnya, sucilah Allah Tritunggal. Ketiga, datang dalam hati, sucikanlah Dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian hati yang berbelas kasihan. Berilah wajah-Mu nyata bercahaya, kuatkan percaya. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Bersama dengan orang percaya di segala dan semua tempat, mari kembali kita nyatakan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang sungguh setia, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang satu minggu, Tuhan Yesus Gembala yang baik, memelihara kami dengan berkat-berkat yang Kau limpahkan, berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, berkat kecukupan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini oleh karena berkat-Mu, kami ada dalam rumah Tuhan. Oleh karena berkat-Mu, kami boleh menikmati akan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan inilah kami umat-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk boleh menghampiri Engkau. Biarlah di dalam dan melalui ibadah kami, Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.
kami semua diberkati, kami semua dikuatkan, kami semua diteguhkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah akan ibadah kami dari awal hingga kepada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena Tuhan baik. Dia teramat baik. Amin. Kita angkat pujian sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, angin besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari semua jemaat Tuhan kita kembali bangkit berdiri. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. The Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Kita memiliki Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang selalu berada dekat kita, dan Dia Tuhan yang selalu tidak pernah sekalipun meninggalkan kita dalam setiap langkah kita. Kita terus memuji Tuhan. Tuhan adalah terangku. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak depan. Satu hal
berada dekatmu, saksikan yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku gentar, tiada ku gentar, bersama dengan yang aku percaya. Kita bersyukur kita memiliki Allah sehingga kita tidak perlu takut dan gentar. Satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah Tuhan. Tuhan adalah terang, Dia Tuhan yang selalu menjadi terang dalam hidup kita. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, tiada ku gentar, bersama dengan. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Mau katakan, tiada ku gentar, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Puji nama Tuhan. Semua jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiada ku takut, tiada ku gentar, karena kita memiliki Tuhan yang kita percaya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan melalui kantong persembahan maupun kotak persembahan yang sudah tersedia di depan. Dan bagi semua jemaat yang mengikuti secara live streaming, persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Persembahan dijalankan, kita terus memuji nama Tuhan. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya.
Ya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami Tuhan menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah yang hidup. Kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini Engkau memelihara kami. Kalau sampai dengan saat ini Tuhan kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan dan kasih setianya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang kami boleh nikmati hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, sukacita, kebahagiaan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 minggu yang boleh kami lewati dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini lagi Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat kami, jemaat GMI Makedonia. Kami mau bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Karol Zulandi Singarimbun. Engkau memberkati Bapak Aritama Stephen Gunawan. Engkau memberkati Bapak Louis Witarso Sinaga. Engkau telah memberkati Bapak Paul Octavianus Guru Singa. Dan kami bersyukur untuk Bapak Nehemia Guru Singa dan Saudara Nixon Solone. Terima kasih untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan Engkau memberkati mereka, setiap langkah kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan Engkau memberkati. Agar dimanapun mereka berada Tuhan, mereka sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah manusia yang ada di dunia ini dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan pelayanan Makedonia sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan panti sosial Bina Daksa Budi Bakti 2 di Cengkareng pada hari Selasa. Tuhan Engkau memberkati tim yang akan melayani, agar sungguh-sungguh Tuhan pada saat mereka melayani Tuhan, mereka boleh menaburkan kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang ada di sana. Sungguh tidak sia-sia pelayanan mereka. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan setiap pribadi yang dilayani sungguh-sungguh diberkati di dalamnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pernikahan kudus pada saudara kekasih kami, anak kekasih kami Kevin, Mustamu dan juga Petra pada hari Sabtu nanti di Semarang. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati rumah tangga yang akan dibentuk ini Tuhan. Biarlah tiap-tiap pribadi yang Tuhan satukan sungguh-sungguh menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh siap untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati pemberkatan nikah yang ada di sana. Bahkan perwakilan jemaat Makedonia akan hadir di sana. Biarlah sungguh-sungguh juga boleh menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pemuda pada hari Minggu depan pada tanggal 26 Oktober. Kami berdoa Tuhan untuk Evangelis Mira Octavia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk pemuda remaja kami Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini, agar sungguh-sungguh juga boleh bersama bertumbuh, bersama memuji Tuhan, bersama membesarkan nama Tuhan, dan di dalamnya ada satu hal yang indah, mereka boleh bertumbuh dalam kerohanian mereka. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudari kami Angel Tuhan yang saat ini sedang demam, dan juga untuk Ibu Noni Situmorang yang sedang flu dan batuk. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan Tuhan. Berkati setiap obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka Tuhan, agar melalui itu mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan semua yang dalam proses pemulihan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ampi, kami berdoa untuk Oma Mia Rumah Lewang, kami berdoa untuk Ibu Nana Sumahiku, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Linda Simbolon. Tuhan Kau memberkati mereka. Biarlah pribadi lepas pribadi tetap terus memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Dan dalam rasa ucapan syukur kami memberikan berkat Tuhan ini. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, agar dapat dipakai untuk
pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan oleh Jemaat Makedonia ini Tuhan, Engkau memberkati. Dan saat ini Tuhan kami mau menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Sastra Sembiring yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kami percaya bahwa Roh Kudus memakai hamba-Mu untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu juga akan memimpin kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Bapa, ini syafaat kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya. Tuhan sudah mendengar doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri dalam hidup kami. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sastra Sembiring, sebelumnya kita membacakan Mazmur dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 5. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita bacakan dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Senangkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Dia Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Dia Tuhan Allah Immanuel yang tak sekalipun meninggalkan kita. Karena itu kita mau katakan, Yesus Engkau yang kuandalkan. Kita mau katakan, kita memerlukan Yesus dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Satu-satunya yang dapat kita andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali kita mau katakan, ku perlu Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau
kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Kita mau katakan, ku perlu Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku. Kita mau katakan, hanya Yesus yang kita andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali kita mau katakan, Yesus, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus yang ku percaya, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita angkat sembah puji kita hanya bagi Yesus. Dia Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia Yesus yang kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang mujizatnya cukup bagi kita, anugerahnya cukup bagi kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk semua anugerah-Mu, untuk semua berkat-Mu. Biar hanya Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Biar hanya Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku. Hanya Engkau yang berdaulat. Namamu yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Hidupku ku berserah. Sekali lagi kita mau katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku Tuhan. So
hidup kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali kita mau katakan hanya nama yang berdaulat. Berdaulat atas ku berserah penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, itulah doa kami, bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tolong kami untuk mengerti, mengalami, menikmati apa artinya berserah kepadamu. Betapa seringkali terjadi kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran karena kami tidak berserah kepada Tuhan. Terlalu banyak kami melihat kepada diri kami. Terlalu banyak kami melihat kepada orang-orang di sekitar kami yang membuat kami menjadi cemas, membuat kami menjadi gelisah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk Tuhan berdaulat, yang mengingatkan kami untuk terus berserah kepada Tuhan dan senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, adalah merupakan kasih karunia Tuhan bagi kami. Boleh ada di tengah-tengah persekutuan yang indah, boleh ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Makasih untuk tiap pujian yang meneguhkan kami. Dan saatnya Tuhan kami mau dan kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kami merindu mendengarkan firman-Mu. Firman itu kekuatan kami, firman itu adalah kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berfirmanlah kepada kami. Urapi kami hamba-hamba-Mu, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Semua kami diberkati, baik yang tatap muka bahkan yang secara online, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menjamah, memberkati dan meneguhkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, mari kita buka kitab kita dari kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang bernomor genap. Kejadian pasal 22 mulai ayat yang pertama, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa,
sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan meneduhi kota-kota musuhnya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba. Dan Abraham tinggal di Betseba. Sampai sedemikian jauh pembahasan firman Tuhan, sinode kita menetapkan tema untuk kita hari ini, keluarga yang memandang kepada Tuhan. Ya. Jadi minggu lalu tema kita keluarga yang melayani Tuhan. Hari ini tema kita keluarga yang memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kata memandang kepada Tuhan mempunyai pengertian. Yang pertama adalah bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, memandang kepada Tuhan berarti apa? Mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kata memandang kepada Tuhan berarti apa? Mengakui Tuhan yang berdaulat. Bapak Ibu, itulah kita belajar dari Abraham. Jadi tema keluarga yang memandang kepada Tuhan berarti keluarga yang berpaut kepada Tuhan, keluarga yang membangun relasi dengan Tuhan, keluarga yang hidup mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, keluarga yang mengakui bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Inilah yang membuat Raja Daud berkata dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, "Aku tidak goyah." Boleh tampilkan sebentar Mazmur 16 ayat yang ke-8. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Sebuah pernyataan yang begitu luar biasa. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak Ibu, banyak kali kita menjadi goyah. Oleh karena apa? Kita tidak lagi memandang kepada Tuhan. Banyak kali kita goyah oleh karena apa? Kita tidak lagi mengakui kebesaran Tuhan. Ya. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, khususnya ayat 22 dan 23, pernyataan Daud luar biasa. "Engkau besar ya Tuhan, tidak ada sama seperti Engkau." Ini satu pernyataan luar biasa. Engkau besar ya Tuhan Allah dan tidak ada yang sama seperti Engkau. Ya. Maka sebuah pujian yang sangat memberkati. Allahku luar biasa, masalahku biasa.
Amin. Allahku luar biasa, persoalanku biasa. Allahku luar biasa, penyakitku biasa. Allahku luar biasa, persoalanku biasa. Itu artinya memandang kepada Tuhan. Ya. Maka di tengah-tengah pergumulan ada pujian. Di tengah-tengah pergumulan ada nyanyian. Di tengah-tengah pergumulan ada puji-pujian. Kita ingat Paulus. Di penjara pun dia bisa bernyanyi. Ya. Di penjara ada puji-pujian. Mengapa? Karena ia memandang kepada Tuhan. Kalau ia memandang kepada tembok, pasti putus asa. Kalau ia memandang kepada tembok, ia pasti menjadi lemah. Maka Bapak Ibu, puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Terus mata kita terarah kepada Tuhan. Engkau yang berdaulat. Engkau yang berkuasa. Dan kita percaya, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, kuasanya yang tidak terbatas. Puji Tuhan Bapak Ibu, keluarga yang memandang kepada Tuhan. Kita tahu salah satu yang kita lihat dalam kehidupan Abraham. Hubungannya dengan Tuhan senantiasa yang utama dan yang terutama. Sebelum ia melangkah, sebelum ia bertindak, sebelum ia ambil keputusan, hal yang menonjol dalam kehidupan Abraham senantiasa ia mencari hadirat Tuhan. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 12 itu, sebelum ia melangkah, ia dirikan mezbah. Sebelum ia ambil keputusan, ia bangun mezbah. Artinya apa? Itulah menunjukkan Abraham ini seorang yang sungguh bergantung kepada Tuhan. Tidak mau ambil keputusan tanpa Tuhan ia mengerti Tuhan. Tidak mau melangkah tanpa ia sungguh-sungguh membangun relasinya dengan Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Mari kita terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sehingga membuat kita bisa berkata, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Karena saya mengerti terlalu banyak hal buat kita bisa digoyah. Suami bisa buat kita jadi goyah. Istri buat kita goyah. Teman sekerja bisa buat goyah. Gembala bisa buat kita jadi goyah. Jemaat pun bisa buat kita jadi goyah. Tapi tatkala kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Menyatukan hidup kita kepada Tuhan. Menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Apa sih yang perlu membuat kita goyah? Penyakit, kesulitan, masalah ekonomi. Mari kita belajar dari Abraham. Sehingga bagaimana ia menikmati, bagaimana ia memiliki satu kepekaan. Senantiasa belum bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Karena apa? Ia orang yang sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Ia sungguh akrab dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, memandang kepada Tuhan berarti apa? Mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Mengakui hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Mengakui bahwa Allah kita Allah yang besar. Sehingga kita bisa berkata apa? Aku tidak akan goyah. Lalu hal yang kedua, kata memandang kepada Tuhan membuat kita mampu sanggup memahami apa isi hati Tuhan. Saya lihat di sini dalam Kejadian pasal 22 ini. Bagaimana Abraham itu seorang yang sungguh mengerti kehendak Tuhan. Ya. Memahami kehendak Tuhan. Jadi memandang kepada Tuhan artinya apa? Temukan apa yang Tuhan kehendaki. Temukan apa yang Tuhan mau. Dengan memandang kepada Tuhan, mengerti kehendak Allah, memahami kehendak Tuhan, membuat kita arah hidup kita jelas. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, kita belajar dari Abraham melangkah dalam petunjuk Tuhan. Bertindak memahami kehendak Tuhan. Melakukan sesuatu dengan memahami kehendak Tuhan. Maka Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus.
di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah keadaan yang tidak gampang. Paulus katakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak bisa melarikan diri dari situasi. Kita tidak bisa melarikan diri dari tantangan dan pergumulan. Tapi yang perlu kita belajar, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan kehendaki? Dengan mengerti kehendak Allah, dengan memahami kehendak Allah, maka satu janji Tuhan yang luar biasa. Ada ketenangan, ada ketenteraman, ada kebahagiaan. Itu satu pernyataan yang diungkapkan oleh Raja Daud. Kalau kita baca Mazmur pasal 25 ayat 12 dan 13. Dengan mengerti kehendak Tuhan, dengan menyadari dan memahami apa isi hatinya Tuhan, maka kita mengatakan apa? Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dengan apa? Dengan mengerti, dengan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan dipilihnya. Dan kata kita belas apa? Orang itu sendiri. Siapa orang itu? Orang yang mengerti kehendak Allah. Orang yang memahami kehendak Allah. Orang yang tahu kehendak Allah. Maka dikatakan apa? Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ada satu jaminan yang luar biasa. Maka dengan memandang kepada Tuhan, mengingatkan kita bagaimana hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hidup anak cucu kita dijamin oleh Tuhan. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Keturunan kita pun dijamin oleh Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Maka itu, sebagaimana tadi firman Allah katakan, jangan bodoh. Usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar lewat firman Tuhan ini. Sekali lagi saya katakan, jangan ambil keputusan tanpa mengerti kehendak Allah. Jangan bertindak tanpa mengerti kehendak Allah. Jangan melangkah tanpa mengerti kehendak Allah. Mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apa? Langkah kita, keputusan kita, akibatnya apa? Kebahagiaan. Jujur berapa banyak terjadi penyesalan di antara kita. Karena apa? Melangkah tanpa mengerti kehendak Allah. Berapa banyak penderitaan dalam kehidupan kita. Karena apa? Melangkah tanpa mengerti kehendak Allah. Jadi memandang kepada Tuhan berarti temukan apa yang Tuhan mau. Ya, temukan apa yang Tuhan mau. Tatkala kita menghadapi situasi tertentu, jangan kita menjadi bodoh. Belajar mengerti, belajar memahami, temukan apa kehendak Tuhan. Dan tatkala kita mengerti kehendak Allah, temukan kehendak Allah, akibatnya dikatakan apa? Bahagia, tenteram, sejahtera, sukacita. Tapi tanpa kita mengerti kehendak Tuhan, bukan terjadi banyak penyesalan-penyesalan. Kalau tadi begini, kalau tadi begini, kalau tadi begini, terbanyak kalau-kalau. Terbanyak kalau-kalau. Ya. Kalau-kalau oleh karena apa? Itu menunjukkan satu kebodohan kita. Karena apa? Bertindak tanpa mengerti kehendak Allah. Mengambil keputusan tanpa mengerti kehendak Allah. Dan saya harap di antara kita tidak ada orang yang bodoh. Ya. Karena orang yang melangkah tanpa mengerti kehendak Tuhan. Percaya Bapak Ibu, ujung-ujungnya pasti penyesalan. Ujung-ujungnya apa? Pasti penderitaan. Ya. Termasuk dalam hidup rumah tangga. Ya. 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 Di ruang di mana kita biasa duduk, saya pernah melayani suami istri. Bapaknya sudah 69 tahun, ibunya 63 tahun, dan sudah punya cucu. Dalam omongan itu masih bisa terkata, Pak pendeta, saya menyesal Pak, mengapa ini jadi suamiku? Kan bingung. Sudah punya cucu kok menyesal? Ya. Lalu saya katakan, saya berguru Pak, Ibu sayang Ibu terlambat menyesalnya.
Ya. Mau ganti lagi suami. Ya. Mengapa terjadi? Karena apa? Tanpa mengerti kehendak Tuhan. Ya. Tapi kalau kita mengerti kehendak Allah, kita tahu dalam garis kehendak Tuhan, ini dalam garis kehendak Tuhan, walaupun ada pergumulan, walaupun ada masalah, kita percaya selama itu dalam garis kehendak Tuhan, percaya nanti Tuhan akan ubah menjadi pujian. Ya. Ya. Tadi malam saya merenungkan itu tentang Paulus di penjara. Ya. Bagaimana kita tahu bagaimana Paulus itu menderitanya di penjara. Tapi karena ketaatannya kepada Tuhan, ia masuk penjara karena hidup melakukan kehendak Tuhan. Apa akibatnya? Sorga bersorak-sorak. Kenapa? Kepala penjara itu bertobat. Seisi rumahnya diselamatkan. Bahkan dikatakan apa? Paulus itu dijamu. Jadi akhir penderitaan, kalau kita berjalan dalam garis kehendak Allah, akhir penderitaan kalau kita hidup dalam garis kehendak Allah, percaya Bapak Ibu, kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Jiwa diselamatkan. Ya. Jiwa diselamatkan. Dan betapa berharganya hidup ini. Kalau hidup ini berdampak dan berakibat untuk ada orang berdosa diselamatkan. Maka saya pun doa saya Tuhan, biarlah pergumulanku berdampak untuk Injil maju. Pergumulanku berdampak untuk orang berdosa diselamatkan. Itu satu kebahagiaan. Satu kebahagiaan. Ya. Jadi mari kita terus belajar temukan kehendak Tuhan. Biarlah terus kita melangkah dengan memahami kehendak Allah. Percaya firman Tuhan digenapi. Orang itu menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya mewarisi bumi. Maka saudaraku, jangan lihat yang kita alami sekarang ini. Lihatlah di baliknya nanti ada berkat yang luar biasa. Selama kita hidup dalam garis kehendak Tuhan. Saya terlalu percaya, apapun yang saya alami, apapun yang sedang terjadi sekarang ini, selama kita berjalan dan berada dalam garis kehendak Tuhan, percaya ujung-ujungnya pasti puji-pujian. Ujung-ujungnya pasti puji-pujian. Sehingga Daud pernah mengatakan apa? Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Karena apa? Berjalan dalam jalurnya Tuhan. Maka tiap kali kita ambil keputusan, pastikan itu dalam garis kehendak Allah. Tiap kali kita melangkah, pastikan itu dalam garis kehendak Allah. Hal yang ketiga yang kita belajar dari Kejadian pasal 22 tentang Abraham. Yang ketiga, ya, memandang kepada Tuhan berarti menempatkan Tuhan yang utama, menempatkan Tuhan lebih dari apapun. Dalam pembahasan kita tadi, 2 kali kita temukan pengakuan Tuhan tentang Abraham. Itu menunjukkan bahwa Abraham itu seorang yang sungguh hidup mengutamakan Tuhan. Yang pertama dikatakan dalam Kejadian pasal 22, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, khususnya dalam ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab apa dikatakan situ? Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Demikian juga kita lihat dalam ayat yang ke-16. Mulai 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 2 kali. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Saya coba mengerti, apa artinya tidak segan-segan? Pengertiannya disebut menempatkan Tuhan lebih dari apapun. Hidup mengutamakan Tuhan.
Jadi memandang kepada Tuhan berarti menempatkan Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala-galanya. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Yang apa? Anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yang kau sayangi. Tapi Abraham luar biasa. Penyerahan dirinya. Menempatkan Tuhan itu lebih dari apapun. Maka Bapak Ibu, ini salah satu rahasia, salah satu kunci bagaimana hidupnya diberkati dan hidupnya menjadi berkat. Abraham bukan hanya diberkati, tapi hidupnya jadi berkat. Oleh karena apa? Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Gampang kita mengatakan bertobat, lahir baru, anak Tuhan. Tapi sejauh mana kita sudah menempatkan Tuhan di atas kehidupan kita? Lebih dari apapun. Saya percaya ini salah satu rahasia bisa bertahan. Bisa bertahan, apapun yang kita alami, bisa bertahan. Paulus kita juga lihat hal yang sama. Paulus katakan apa? Pengenalanku akan Tuhan mengakibatkan apa? Semuanya itu tidak punya nilai. Pertanyaan untuk kita hari ini, sudahkah Tuhan itu di atas segala-galanya dalam kehidupan kita? Sudahkah Tuhan itu lebih dari apapun dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, jujur, banyak hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Itu kenyataan kita belum menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi saya menemukan kembali. Mengapa terjadi begini? Mengapa terjadi begini? Mengapa terjadi begini? Salah satu penyebabnya oleh karena apa? Kita belum sampai menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Paulus bisa mencapai garis akhir. Abraham bisa juga sampai mencapai garis akhir. Karena apa? Sudah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya percaya ini salah satu rahasia bagaimanapun Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang melebihi yang kita pikirkan. Tatkala kita sudah menempatkan. Kalau dalam Markus pasal 8 ayat 36 Tuhan katakan apa? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Apa gunanya? Saudara, Abraham, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Maka mari kiranya Tuhan menolong kita. Kata tidak segan-segan, termasuk apa? Tidak hitung-hitungan, tidak timbang-timbang. Kita ini kadang-kadang banyak perhitungan, banyak pertimbangan. Itu menunjukkan apa? Kita belum sampai mengasihi Tuhan. Kita belum. Kita banyak mengasihi diri kita sendiri. Sehingga berkat itu terhambat. Mujizat itu terhalang. Oleh karena apa? Kita belum sampai menempatkan Tuhan lebih dari apapun. Ia lebih dari hobiku. Ia lebih dari pekerjaanku. Ia lebih dari keluargaku. Kita ingat itu tatkala ada orang dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku. Ya. Ada punya alasan apa? Aku baru beli ladang, aku baru menikah. Ya. Izinkanlah aku dulu apa? Menguburkan ayahku. Saya katakan apa? Kamu ikut aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tadi saya pikir, ini Yesus ini kok kejam sekali, masa orang mati. Ya. Tapi inti daripada firman Allah itu adalah apa? Utamakan Tuhan. Jangan biarkan ada sesuatu membuat Tuhan itu bergeser. Itu artinya memandang kepada Tuhan. Jangan hobi kita membuat kita bergeser. Jangan pekerjaan kita membuat kita bergeser. Jangan keluarga kita membuat kita bergeser. Dan saya percaya selama kita hidup utamakan Tuhan, Tuhan juga urus kok. Kalau kita utamakan Tuhan, percaya karirmu akan Tuhan urus. Kalau utamakan Tuhan, percaya rumah tanggamu juga akan urus. Kalau utamakan Tuhan, percaya kesehatanmu juga akan Tuhan urus. Ya.
Saya 3 minggu lalu tatkala kembali konsultasi dengan dokter, ya juga agak kaget sedikit. Dia katakan, Pak, ini kok sedikit ada kemunduran, bukan kemajuan, kemunduran kan. Ya, ya. Bandingkan Pak, ini Pak lihat Pak, hasil bulan Mei begini Pak, bagus sekali. Tapi sekarang kok begini Pak? Pertama kecemas juga saya. Ya, tapi kembali tenang. Saya tahu hidup miliknya Tuhan. Saya tahu hidup ini tebusnya Tuhan. Entah kurang apapun, saya percaya nanti Tuhan akan kembali membereskan. Tidak ada kegentaran, ada kecemasan. Ya. Ya. Memang pertama berpikir, ya, kok bisa ya? Sudah berjuang tapi kok begini. Ya. Tapi lagi-lagi, ya. Jangan membuat kita bergeser dari Tuhan. Kolose pasal 1, 15 katakan apa? Ia lebih, ia lebih, ia lebih. Ya, ya. Itu artinya memandang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu lebih dari apapun. Sehingga apa? Membuat kita terus hidup mengutamakan Tuhan. Ya. Saya ingat zaman-zaman dulu ada sebuah pujian sering dinyanyikan. Sekarang jangan nyanyikannya. Harta boleh kau ambil, jabatan kau boleh ambil, posisi boleh ambil. Tapi jangan ambil rohmu daripada aku. Itu diambil dari Mazmur 22 ya. Harta boleh kau ambil, jabatan boleh kau ambil, tapi jangan ambil rohmu daripada aku. Itu artinya apa? Hidup mengutamakan Tuhan. Dan percaya Bapak Ibu, kalau kita utamakan Tuhan, berkat itu pasti mengikuti. Pasti mengikuti. Itu maka kita bersyukur untuk moto YPP, Matius 6:33. Ada yang hafal Matius 6:33? Dahulukan Tuhan, berkat Tuhan mengikuti. Dahulukan Tuhan, berkat Tuhan mengikuti. Jadi jangan dahulukan berkat. Berkat dikejar, Tuhan jauh. Berkat pun makin jauh. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dapat berkat. Itu kan Kolose pasal 1:19 itu ya. Dapat Tuhan, dapat berkat. Berkat itu bukan hanya materi. Tapi ketenangan, ketenteraman, sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa dibeli. Memandang kepada Tuhan berarti apa? Mari kita belajar dari Abraham. Engkau tidak segan-segan. Garis bawahnya 2 kali. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Hanya 1 loh, tidak ada pilihan lain. Kalau saya masih ada pilihan, ada 3 kan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang sangat memberkati lewat firman Tuhan ini, memandang kepada Tuhan berarti menaruh harapan kepada Tuhan. Ya. Kalimat Allah yang menyediakan. Ya. Dalam ayat yang ke-7 tadi, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Apa? Allah yang menyediakan. Wah, kalimat ini luar biasa. Pertanyaan, yakinkah kita Tuhan menyediakan? Percayakah kita Tuhan menyediakan? Ini membuat Bapak Ibu dalam pergumulan kita bisa tidur lelap. Di tengah-tengah pergumulan ada ketenangan. Karena apa? Allah yang menyediakan. Ya. Ini kadang-kadang sudah makan obat tidur pun sudah tertidur. Ya. 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 Karena apa? Tidak punya pengharapan. Ya. Maka kita bersyukur bahwa kita ini orang yang punya pengharapan. Memandang kepada Tuhan berarti apa? Aku punya pengharapan. Punya pengharapan. Ya. Karena apa? Allah yang menyediakan. Dan kata Allah yang menyediakan di sini menunjukkan, mengingatkan kepada kita yang sering saya sampaikan, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Amin. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Ya. Ya. Pengharapan. Dan saya rasa Bapak Ibu, salah satu berkat untuk kita percaya kepada Yesus, itu namanya punya pengharapan. Karena seringkali saya katakan, hidup ini akan sangat menderita kalau sudah tidak punya pengharapan.
Tapi sebaliknya, seberat apapun masalah kita, serumit apapun persoalan kita, selama kita masih punya pengharapan, hidup ini akan indah dan menyenangkan. Hidup akan indah. Tapi tatkala kita sudah tidak punya pengharapan, kadang-kadang wajah kita lebih tua daripada umur kita. Tapi sebaliknya, kalau kita punya pengharapan, memang luar biasa, terpancar kemuliaan, bersinar. Karena apa? Punya pengharapan. Saya katakan tadi, mengapa Paulus di penjara bisa bernyanyi? Karena apa? Ia punya pengharapan. Salah satu pernyataan Paulus apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Maka bersyukur kita Bapak Ibu, ada pergumulan tapi punya pengharapan. Amin. Ada masalah tapi punya pengharapan. Berbagai-bagai pergumulan yang kita hadapi. Dan saya rasa semua kita yang duduk di ruang ini pun punya pergumulan. Ada yang tidak punya pergumulan? Hanya kadang-kadang kita merasa kita punya pergumulan. Ya, semua kita punya pergumulan, tapi kita punya Yesus. Ya. Keluarga yang memandang kepada Tuhan. Ya, itu doa kita. Masing-masing keluarga kita punya pergumulan. Ya. Keluarga saya punya pergumulan, keluarga saudara punya pergumulan, keluarga kita semua punya pergumulan, tapi kita bersyukur kita punya Yesus. Punya Yesus berarti apa? Punya segala-galanya. Amin. Ya. Tatkala kita sakit, ya kita punya Tuhan Yesus. Dia tabib yang agung. Tatkala kita dalam kesulitan, ya dia punya jalan keluar. Ya. Allah yang menyediakan. Maka tatkala timbul pertanyaan, gimana persoalan ini? Allah yang menyediakan. Bagaimana masalah ini? Allah yang menyediakan. Bagaimana keperluan ini? Allah yang menyediakan. Keluarga yang memandang kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini, pernyataan daripada pemazmur Mazmur 16:8 itu, kiranya juga kita alami. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, aku tidak akan goyah. Memandang kepada Tuhan berarti apa? Yang pertama, mari kita terus bangun relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, memandang kepada Tuhan berarti apa? Belajar temukan apa kehendak Tuhan. Hidup kita tenang. Yang ketiga, memandang kepada Tuhan berarti apa? Tempatkan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Memandang kepada Tuhan berarti apa? Yakini Tuhan menyediakan segala apapun yang kita perlukan. Allah pemelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi menjelang siang hari ini. Mengingatkan kami betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan yang kepadanya kami terus menaruh pengharapan kami. Yang kepadanya kami terus menaruh akan pergumulan tantangan kami Tuhan, bahwa Engkau lah jawaban. Terima kasih Tuhan. Masing-masing kami Engkau tahu pergumulan yang kami hadapi. Baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pencaharian, dalam studi. Bermacam-macam pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau lah segala-galanya bagi kami Tuhan. Yang kepadanya kami terus menaruh pengharapan kami. Tolonglah kami semua Tuhan. Jangan biarkan mata kami memandang ke kanan ke kiri. Tapi arahkanlah senantiasa mata kami tertuju kepada Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah goyah. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang melanjutkan firman Allah ini boleh berbicara bagi masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Sastra Sembiring untuk firman Tuhan
yang kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Saya akan membacakan warta jemaat atas nama Gembala dan seluruh Majelis Jemaat GMI Makedonia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dalam ibadah Minggu GMI Makedonia, baik yang hari ini bersekutu bersama dalam ruangan ini secara tatap muka atau mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan untuk mendukung kegiatan pelayanan GMI Makedonia Jakarta. Bagi semua jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Info mingguan, ibadah minggu, sekolah minggu dan remaja diadakan setiap hari Minggu jam 10 WIB di ruangan ini maupun di ruangan masing-masing untuk sekolah minggu dan remaja. Ibadah malam doa diadakan setiap hari Rabu jam 18 WIB secara live streaming, dan doa pagi diadakan setiap hari Jumat jam 5 pagi melalui Zoom. Harap semua jemaat bisa mengikuti setiap kegiatan mingguan kita. Pelayanan panti sosial diadakan secara tatap muka Bina Daksa Budi Bakti 2 Cengkareng hari Selasa 21 Oktober 2025 jam 9.30. Minggu depan tanggal 26 Oktober akan diadakan ibadah pemuda. Setelah ibadah ini, harap semua pemuda bisa mengikuti kegiatan pemuda. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Mira Octavia. Latihan gitar diadakan setiap hari Minggu pertama dan ketiga setelah ibadah Minggu dengan pengajar Bapak Martin Adabdab. Bagi yang berminat untuk mengikuti kegiatan latihan gitar, bisa membawa gitar masing-masing. Berikutnya, hari ini mengundang semua jemaat Makedonia untuk hadir dalam ucapan syukur persiapan pernikahan Saudara Kevin Mustamu dan Petra hari Minggu 19 Oktober jam 1 siang setelah ibadah ini bertempat di kediaman keluarga Ibu Lucy Mustamu. Info pernikahan kudus mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah pernikahan kudus Saudara Kevin Stanley Mustamu dan Saudari Petra Martini. Pemberkatan nikah akan diadakan hari Sabtu 25 Oktober 2025 jam 8.30 sampai 10.30 bertempat di Gereja Tabernakel Tubuh Kristus Semarang, dan resepsi diadakan di hari yang sama hari Sabtu 25 Oktober jam 11.30 sampai 13.30 bertempat di Aula Kampus FBB Untak Semarang. Kiranya Tuhan berkati untuk persiapan Saudara Kevin maupun Petra dalam memasuki pernikahan kudus. Info ulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Khususnya hari ini ada Bapak Karol Singarimbun, tanggal 22 Oktober Bapak Adi Tama Stephen Gunawan, tanggal 23 Oktober Bapak Louis Sinaga dan Bapak Paul Guru Singa, tanggal 24 Oktober Bapak Nehemia Guru Singa, dan tanggal 25 Oktober Saudara Nixon Salone. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah hari ini. Untuk Bapak Karol Zulandi Singarimbun akan didoakan oleh Gembala saat penutup. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan pujian Milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami.
Engkau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami, milik kami dan seisi rumah kami. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya, hidup kami milik-Mu. Hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semua yang ku punya milik-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan, hidup kita miliknya Tuhan, maka kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang terus memelihara kita. Selamat ulang tahun untuk Bapak Karol Julandi Singarimbun, tepat hari ini tanggal 19 bulan Oktober. Kita doakan supaya Pak Julandi terus dipakai Tuhan menjadi alatnya di tengah-tengah pelayanan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, khususnya untuk di Hong Kong dan di sekitarnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini bersama-sama hamba-Mu untuk Bapak Pendeta Karol Julandi Singarimbun, yang oleh karena kemurahan-Mu hari ini boleh Engkau tambahkan usia 1 tahun. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, kami bersyukur kehadirannya boleh menjadi berkat. Maka doa kami bersama ya Tuhan, biarlah Engkau lanjutkan karya-Mu, lanjutkan rencana-Mu, lanjutkan pekerjaan-Mu melalui kehidupan Julandi Singarimbun ya Tuhan. Biarlah kehidupannya Injil terus diberitakan, orang berdosa diselamatkan, hati Tuhan disenangkan. Berkati dalam hidup rumah tangga, berkati di tengah-tengah pelayanan di Hong Kong ya Tuhan, dan cukupkan juga segala kebutuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi semua jemaat kami yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau juga memberkati sebagaimana Engkau memberkati kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang mereka sedang hadapi, khususnya kami berdoa bagi jemaat kami, kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami minta dengan segala rendah hati, Tuhan berkenanlah Engkau ulurkan tangan-Mu, angkat segala kelemahan, pulihkan dan sembuhkan segala sakit penyakit. Di tengah-tengah tugas pekerjaan, di tengah-tengah tugas pelayanan, bagi semua anggota jemaat kami, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dimanapun jemaat kami berada, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang memberkati, dan lewat kehidupan mereka Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah kami semua umat-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini dan di berbagai tempat dimanapun umat Tuhan berada, yang boleh bergabung dalam ibadah GMI Makedonia hari ini. Kiranya Engkau berkenan ulurkan tangan-Mu, memberkati masing-masing kami, dan biarlah kehidupan kami Tuhan tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Sebentar kami berpisah, sertai lindungi masing-masing kami ya Tuhan. Sekali lagi doa kami Tuhan untuk persiapan dan pelaksanaan pernikahan untuk Kevin dan Petra ya Tuhan. Biarlah Tuhan berjalan di depan. Lakukanlah mujizat-Mu untuk kedua anak kekasih.
biarlah lewat ibadah pemberkatan dan resepsi Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Makasih Bapa surga. Maka kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini, sepanjang hidup kita, bahkan sampai hari Maranatha. Amin. 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 Masing-masing kita boleh mengambil waktu saat teduh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu.